Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tamirahayu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dalam mata kuliah metode penelitian. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait tentang instrumen penelitian. Kemudian anggota kelompok kami ada 4 orang, yakni Mas Ardika, kemudian saya Naila Tamirahayu, kemudian ada Mbak Rica Merda Felianti dan Mbak Rahmadani Trirahayu. Baik, langsung masuk ke dalam materi, yakni pengertian tentang instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian itu adalah alat-alat yang dipergunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan data. Jadi dengan menggunakan alat-alat tersebut, data dikumpulkan. Kemudian ada beberapa pengertian instrumen penelitian oleh beberapa orang ahli. Yang pertama, yakni Suharsimi Ari Kunto. Beliau berpendapat bahwa instrumen penelitian itu merupakan alat bantu yang digunakan oleh para peneliti. Kemudian ketika pengumpulan data tersebut tujuannya itu sebagai penelitian sistematis dan mudah. Kemudian yang kedua ada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berpendapat bahwa instrumen penelitian itu merupakan alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan informasi kuantitatif yang berisi variabel berkarakter dan objektif. Menurut Ibnu, atau data atau informasi yang dimaksud itu meliputi beberapa hal. Ada 3. Yang pertama yaitu data kuantitatif, yakni jenis data yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas yang berbentuk angka. Kemudian yang kedua, yakni ada data kuantitatif adalah jenis data yang berhubungan dengan nilai kualitas. Kemudian yang ketiga, ada data nominal, yakni data nominal, data ordinal, dan data interval atau rasio. Kemudian yang ketiga, pengertian yang ketiga yakni datang dari ahli peneliti yang bernama Surya Brata. Beliau mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam keadaan atau aktivitas atribut-atribut psikologis. Jadi istilah atribut psikologis ini mungkin kurang familiar di telinga orang awam. Jadi atribut tersebut itu terbagi menjadi 2, yaitu atribut kognitif atau atribut non-kognitif. Atribut kognitif itu diidentikan dengan pernyataan, sedangkan atribut non-kognitif itu dikaitkan dengan pernyataan. Pengertian selanjutnya datang dari Noto Atmojo yang mengemukakan istilah pengertian instrumen penelitian, yakni adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data. Caranya bisa dengan menggunakan kuesioner, formulir observasi, formulir lainnya yang berkaitan dengan pencatatan data dan lain-lainnya. Kemudian dalam penjelasan terkait dengan instrumen penelitian, yakni instrumen penelitian kuantitatif dan instrumen penelitian kualitatif itu tidak sama. Di antara kedua tersebut, dalam penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan datanya itu adalah peneliti itu sendiri. Artinya peneliti yang mengamati dan mendengar dan mengamati data penelitian. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, biasanya data itu didapatkan dengan menggunakan angka atau kuesioner. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan tidak. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Sebelumnya, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan peneliti. Kemudian, peneliti bertemu dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga yaitu
observasi. Jenis instrumen selanjutnya yaitu observasi, merupakan metode yang dipakai seseorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Sejauh ini ada dua jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti adalah anggota kelompok yang akan diamati. Yang keempat yaitu diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Instrumen penelitian dalam bentuk diskusi ini pun bisa digunakan untuk mendapatkan data. Instrumen pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Yang kelima yaitu eksperimen atau percobaan. Para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Kelebihan dari metode eksperimen adalah menghasilkan data langsung yang hasilnya dapat bertahan dan bebas dari kesalahan jika dijalankan dengan baik dalam kondisi atau keadaan normal. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan biaya yang cukup mahal, terlalu mahal. Bila dalam penelitian di laboratorium, maka bahan kimia yang digunakan dapat menyebabkan kerusakan permanen jika mereka ditangani dengan ceroboh. Yang keenam yaitu skala bertingkat. Disebut juga rating merupakan suatu ukuran objektif yang dibuat berskala atau bertingkat. Instrumen ini memudahkan peneliti untuk memberikan gambaran penampilan yang kemudian dapat menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat tertentu. Instrumen ini juga berguna untuk memperoleh gambaran kualitatif aspek tertentu dari suatu barang dalam bentuk skala yang sifatnya ordinal seperti sangat baik, baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik. Yang ketujuh yaitu dokumentasi instrumen penelitian. Dokumen merujuk pada barang-barang tertulis. Instrumen ini memungkinkan peneliti memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda tertulis seperti buku, majalah, catatan harian, artefak, video, dan lain sebagainya. Instrumen ini dikembangkan dalam bentuk penelitian dengan pendekatan analisis isi. Oleh karenanya, biasanya digunakan dalam penelitian seperti bukti-bukti sejarah, landasan hukum, suatu peraturan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu forum group discussion. Disebut juga dengan diskusi kelompok terarah. Instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana peneliti dapat melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. Keuntungan penggunaan metode ini adalah tingginya tingkat kredibilitas dan orisinalitas pada kegiatan penelitian. Meskipun begitu, terdapat beberapa tantangan seperti terlalu memakan biaya, waktu, dan juga tenaga. Yang kesembilan yaitu eksperimen. Eksperimen pengumpulan data dengan eksperimen sering digunakan dalam penelitian sains murni dan terapan. Dengan instrumen ini, peneliti melakukan beberapa percobaan dalam laboratorium dan melakukan uji coba terhadap beberapa reaksi yang terjadi pada objek penelitian. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang tujuan instrumen penelitian. Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah perkara atau pekerjaan terpenting di dalam sebuah langkah penelitian. Tetapi mengumpulkan data itu jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar hasil yang diperoleh itu maksimal dan sesuai dengan kegunaannya, yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitas. Walaupun telah menggunakan instrumen yang valid dan reliable, tetapi jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan, bisa jadi
data yang terkumpul hanya omong kosong atau data tidak sesuai dengan fakta. Peneliti yang memiliki tanggung jawab responden sesuai keinginannya akan semakin tidak reliable. Petugas pengumpulan data yang mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya akan semakin condong atau bias dalam data yang terkumpul. Data yang terkumpul hanya sekedar pengumpulan data, harus sesuai dan mematuhi persyaratan tertentu, yaitu mempunyai keahlian yang cukup untuk melakukannya. Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti yang menghayati situasi sosialisasi. Setiap rumusan pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian boleh jadi membutuhkan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda pula. Misalnya, rumusan pernyataan nomor 1 hanya membutuhkan teknik wawancara. Rumusan pernyataan nomor 2 selain membutuhkan teknik wawancara, juga membutuhkan teknik observasi dan dokumentasi. Nah, untuk keperluan memaparkan teknik pengumpulan data dalam subbab ini merupakan akumulasi dari semua teknik pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan pernyataan nomor 1 dan 2. Yakni teknik pengumpulan data berbentuk wawancara dan observasi. Sekian, nanti akan dijelaskan oleh yang bertugas selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rica Amiarda Afrilianti dengan NIM 102000138. Di sini saya akan meneruskan penjelasan teman-teman dan terkait instrumen penelitian, di mana di sini saya akan menjelaskan kriteria instrumen penelitian yang ada 4. Yang pertama ada kredibilitas, di mana suatu penelitian kualitatif dinyatakan kredibel jika ia menjelaskan uraian yang benar atau tafsiran tentang pengalaman manusia dengan benar, di mana orang lain yang mengalami pengalaman yang sama akan punya tafsiran yang sama. Nah, suatu penelitian kualitatif itu kredibel jika orang lain setuju bahwa mereka akan punya pengalaman tersebut walaupun mereka hanya membaca laporan penelitian. Selanjutnya ada transferabilitas. Transferabilitas merupakan istilah yang dapat menggantikan konsep generalisasi data dalam penelitian kuantitatif, yaitu sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain. Dalam penelitian kuantitatif, istilah transferabilitas merupakan modifikasi atau mendekati istilah yang sama dengan validitas eksternal yang pada kenyataannya hal ini sangat sulit dicapai. Generalisasi hanya dapat dicapai bila objek studi dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks penelitian, suatu hal yang nyaris mustahil dilakukan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya memasuki poin yang ketiga, yaitu ada dependabilitas. Istilah reliabilitas dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah dependabilitas, di mana dalam kuantitatif reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, ataupun keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Sedangkan pengujian secara eksternal ada 2, yaitu yang pertama pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada, ataupun yang kedua yaitu melakukan tes retest. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang punya asal kata reli yang artinya percaya dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Nah, keterpercayaan berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Tes hasil belajar dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang relatif terhadap suatu hal yang tetap dan secara konsisten. Selanjutnya ada yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada konfirmabilitas. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu ketersediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain atau penelitian terhadap hasil-hasil temuannya tersebut. Nah, beberapa penelitian kualitatif lebih mengarahkan kriteria konfirmabilitas mereka dalam kerangka kebersamaan, pandangan, dan dapat terhadap topik yang diteliti atau menitik beratkan pada pertanyaan sejauh mana sih dapat diperoleh persetujuan di antara mereka tentang beberapa peneliti mengenai aspek yang pernah dipelajari.
Sekian dulu dari kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata maupun pengucapan. Dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.